Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun berada, semoga selalu sehat walafiat dan semakin sukses serta jaya selalu buat para pemirsa semua. Amin. Barakallah, amin. Para pemirsa yang berbahagia, mengenai statement bahwa pemerintah akan menunda pelaksanaan haji, yaitu dilaksanakan tahun depan. Para pemirsa, perlu kita klarifikasi, kita pahami maksud dari para pemerintah, maksud dari Majelis Ulama Indonesia dan para pihak terkait yang berwenang dalam menangani ini, bahwa pelaksanaan ibadah haji dilaksanakan untuk tahun depan karena melihat situasi kondisi sosial negara kita pada saat ini, begitu juga negara-negara yang kita akan kita temui atau negara yang bertanggung jawab di dalam pelaksanaan ibadah haji ini seperti negara Saudi Arabia. Nah, ini merupakan suatu fenomena yang sangat viral ya, sangat penting bagi umat Islam sedunia, bahwa dalil hukumnya itu adalah rukun Islam yang kelima, menunaikan ibadah haji apabila kuasa atau apabila kita mampu. Rukun Islam yang kelima ini adalah menunaikan ibadah haji. Kalau kita menunaikan ibadah haji itu dalam kondisi yang paripurna, kondisi yang bagus, baik itu kesehatan, baik itu ekonomi, keuangan, serta kondisi keadaan keluarga, keadaan diri kita pribadi, hati kita pribadi, keluarga kita, keluarga besar kita, negara kita yang tercinta bahkan. Nah, kalau dalam kondisi yang kurang bagus, dalam kondisi yang mengkhawatirkan, diri kita khawatir, was-was, diri kita mentalnya belum siap, jangankan diri kita, sekaligus negara kita dan negara yang akan kita temui belum siap untuk menerima, lah apa yang harus kita lakukan. Jadi di sini kita lebih mengkaji yaitu manfaatnya. Kalau lebih cenderung ke mudorot, lebih cenderung akan membahayakan kehidupan manusia, akan membahayakan kesehatan, bahkan akan mengakibatkan kematian karena COVID-19 ini, ya tidak salah, yaitu pelaksanaan ibadah haji itu dilaksanakan tahun depan karena akan melihat dari dampak akan pelaksanaan ibadah haji ini. Jadi para pemirsa, para umat Islam yang sangat saya cintai, umat Islam yang sangat mulia di dunia ini, marilah kita banyak melihat dari efek positif ya, positifnya bagaimana, negatifnya bagaimana. Tapi kalau mengenai tentang kesehatan, keselamatan bangsa, keselamatan diri seseorang, keselamatan bangsa dan keselamatan keluarga, kalau sesuatu akan cepat mengakibatkan kematian, marilah kita harus bersiap-siap diri untuk menghindari segala sesuatu dampak perbuatan yang akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Itu dalam ajaran Islam memang seperti itu. Maka adanya pada zaman dahulu kala sahabat Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau akan hijrah ke negeri Sam, beliau akan berkunjung ke negeri Sam. Pada saat itu terdapat virus wabah yang menular sehingga dia tidak jadi ke negeri itu. Dia kembali ke negerinya karena akan terjadi apabila masuk ke negeri itu, beliau akan mendapatkan penularan dari wabah yang besar, yang wabah yang menular itu. Dan begitu juga orang yang di dalam negeri itu, dalam negeri Sam itu tidak boleh keluar. Nah, itulah yang kita lakukan, PSBB, pembatasan sosial berskala besar ini ya. Seperti ini, lockdown intinya. Nah, inilah yang dikatakan lockdown. Sudah ada dalil hukumnya, sudah ada dalil syar'inya dalam ajaran agama Islam itu, makanya kita adakan lockdown. Karena kalau kita mengingkari, kalau kita tidak taat kepada aturan agama kita, tidak taat aturan
tanah air kita, bahwa hubun watoni minal iman, cinta tanah air itu adalah sebagian daripada iman. Kalau kita tidak mencintai tanah air, tidak cinta kepada pemerintah, bahwa kita adalah bukan orang yang beriman, tidak termasuk orang yang beriman. Orang yang beriman itu orang yang cinta kepada pemerintah, cinta kepada tanah airnya, hubun watoni minal iman. Jadi seperti itu baru dikatakan kita beriman. Barakallah, semoga bermanfaat buat kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.